Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Di malam hari ini kita akan mulai ngobrol-ngobrol bareng dengan Bernardus Wijaya, Pak Bernard, selaku CEO Sukor Sekuritas. Oke, eh, gimana kabar teman-teman semua? Semoga tradingnya juga lancar, investnya lancar. Nih, halo Pak Bernard, Ya, halo halo, Bro selamat Bernard, malam, Bro Taufik dan teman-teman Cuans selamat malam. Devers. Jadi saya mau Baik, menyapa teman-teman dulu. Ini ada Hai Marcel, ada Marcel juga join di sini. Dan pastinya juga teman-teman Sukor Cuan Troopers. Halo teman-teman semua, wah udah mulai banyak yang join nih. Para supporternya Sukor Cuan Troopers yang pastinya juga tradingnya juga mantap dengan aplikasi barunya juga yang baru dirilis beberapa minggu yang lalu dan memang banyak teman-teman yang pakai bagus banget ya, responnya sangat positif dan congrats untuk Kopenda dan tim udah rilis apps-nya yang baru. ya terima lancar sampai launching nanti ya di tanggal 17 Mei. Jadi buat teman-teman jangan lupa Baik, stay tune di Instagram Sukor juga untuk grand launching nanti. luar biasa. Tanggal 17 Mei ya kita catat nanti supaya nanti teman-teman juga udah tahu untuk jangan lupa download spot Sukor Sekuritas dan ini sebelum ngobrol panjang lebar saya ingatkan juga bahwa ini saya taruh komen di pin ada cashback spesial untuk teman-teman semua, cashback 200.000 dari Cuans. Bisa buka aplikasi Sukor dengan app Cuans, linknya ada di bio, langsung aja di situ langsung dapat otomatis cashback 200.000. Jadi teman-teman bisa mulai invest segera gitu ya. Oke, gimana kabar Ko Bernard dengan ini Luar biasa, Bro Taufik trading-tradingnya? mana? Puji Baik-baik, luar Tuhan biasa, lancar, sehat-sehat mudah-mudahan semua. Iya. Oke, yes. di Indeks sini sudah tembak tembus 7.000. apa? Maaf Indeks sudah gimana? tembus 7.000, harusnya teman-teman nih. Indeks sudah tembus 7.000. Iya, betul. Ini sudah 7.000, udah bertahan di angka 7.040 something ya kemarin tadi saya cek sekilas. Jadi ini semoga ada indikasi yang positif untuk indeks di kedepannya juga. Nah, ini Ko Bernard, ini topik yang kita mau bahas. Maaf, ini Ko Bernard, apa suara saya cukup terdengar jelas atau Jelas. jelas ya? Oke. Ini Ko Bernard. Jadi kan kita memang dari teman-teman user apa digital investor dan kebanyakan juga teman-teman kita adalah teman-teman yang milenial, Gen Z juga, jadi kebanyakan para kaum muda gitu ya. Itu banyak banget yang sudah melek di dunia investasi. Mungkin dalam bidang terutama juga di pasar modal. Itu gimana ya, maksudnya untuk kaum muda untuk invest di stock market itu apakah wise, ataupun kalau itu wise itu nanti gimana ya mulai pertama kali untuk buka gitu. Mungkin bisa ceritakan dulu dengan Ko Bernard mulai investasi Ko Bernard itu kayak gimana sih kok bisa ketemu pasar modal gitu sampai sekarang menjadi CEO Sekuritas. Oke, jadi aku lahir tahun 91 ya, jadi waktu lulus kuliah di tahun 2013 itu literasi keuangan di Indonesia masih sangat minim. Yang mana kita bisa melihat Oke, bahwa biasanya anak muda seusia saya pada waktu itu investasinya hanya di term deposit atau deposito, current account, saving account, dan belum melek investasi di instrumen pasar modal. Nah, ya, bersyukurnya tahun 2013 saya masuk ke Citibank Indonesia, di mana di sana saya dirotasikan di divisi SFS, Securities and Fund Services, mm, atau lebih tepatnya kalau teman-teman kenal namanya Bank Kustodian. Di sana saya bekerja mm, sebagai staff di fund admin, terutama di kaitannya mengenai transfer agency. Jadi saya kaitannya mm, mengenai transaksi, subscription, redistribution, kemudian switching dan lain sebagainya, dan juga enhancement system di sana. Jadi saya mulai mengenal investasi reksadana pertama kali ketika saya di sana, karena saya melihat, wah ini rame banget ya yang invest di reksadana. Kemudian saya melihat di tahun ya, 2013 itu setelah adanya tapering yang sempat mengakibatkan indeks turun, naiknya cukup signifikan. Dalam setahun returnnya bisa mencapai 20-30% after resesi itu. Sehingga saya melihat, wah sayang banget kalau saya tidak menggunakan kesempatan saya selagi masih muda, daripada saya yolo-yoloan aja atau melakukan aktivitas konsumsi maupun belanja, ya udah saya coba investasi reksadana. Dan puji Tuhan, di 3 tahun investasi saya di reksadana, waktu saya
investasi di reksadana struktur dana prestasi waktu itu di tahun 2013 dan 2016, return akumulasinya lebih dari 20-30% dalam 3 Ya, tahun itu. Saya 2 averaging. Nah, dari situ saya melihat, wah ternyata asik juga ya investasi di reksadana. Tetapi akhirnya ya, waktu itu saya melihat, kok kayaknya kalau saya terjun ke sahamnya langsung, invest atau trading saham langsung, seru ya. Akhirnya saya memutuskan untuk berpindah haluan dari banker menjadi ke sekuritas, di mana saya di sana melakukan analisis transaksi saham, membangun aplikasi online ya, trading juga waktu itu tahun 2016. Kemudian saya belajar teknik analisis pertama, kemudian belajar fundamental, dan akhirnya sampai sekarang 2016 sampai 2022 saya setia menjadi investor dan trader di pasar modal. Dan saya juga thank you banget buat support dari teman-teman sekalian yang aktif untuk buka rekening Sukor, menjadi John Troopers, ataupun aktif dengan saham pagi. Itu membuat saya makin semangat untuk mengedukasi di pasar modal, dan tentu saja ya. kita growing together dan stronger together bareng teman-teman John Troopers. Oke, wah menarik banget. Jadi tadi pernah ada mencoba untuk reksadana dan sekarang beralih menjadi terjun langsung dengan menganalisa emiten-emiten yang ada di IHSG ini ya. Ko Bernard, ini kan untuk pemula lah. Misalkan saya pun juga pemula sebagai retail investor. Itu mungkin awal-awal yang kenal kita tahu lah saham-saham blue chip, LQ45 gitu. Tapi banyak yang kalau misalkan saya belajar dari teman-teman juga, ada masanya ketika di mana blue chip ini memang menjadi primadona, ada juga yang mungkin kita bilang second liner gitu. Nah, untuk menjadi apa ya, untuk pengen belajar sebagai teman-teman muda yang baru join lah gitu, let's say baru join di 2019, 2020, angkatan koronian, atau bahkan sekarang juga ada yang mulai melek lagi gitu. Itu apa yang dilihat gitu untuk mulai investasi di pasar modal gitu? Apakah melihat di emiten blue chip dulu atau seperti apa ya? Kalau saya pribadi, saya biasanya melakukan analisis top-down analysis, di mana saya Top down, menganalisis oke. ekonomi, bagaimana kondisi market global, kemudian sentimen-sentimen apa yang mempengaruhi global, dan juga kaitannya Ya, mengenai kebijakan-kebijakan di sana. Dan saat ini kita melihat sebagai contoh di tahun 2022 ini, ketakutan terbesar dari para investor adalah inflation rate yang cukup tinggi di Amerika Serikat, yang mana saat ini inflasinya tertinggi dalam 40 tahun terakhir, lebih dari 7%. Ini mengakibatkan ketakutan The Fed akan menaikkan suku bunga secara ekstrim di tahun ini. Dan ini juga sudah terlihat bahwa kemarin suku bunga di Amerika Serikat sudah naik dari 0,25% ke angka 0,5%. Dan diproyeksikan ke depannya The Fed juga akan menaikkan suku bunga secara berkala di tahun ini. Bahkan banyak analis yang menyatakan kenaikan suku bunga bisa mencapai 2%. Sehingga tentu saja ini akan mengakibatkan bond yield Amerika Serikat akan meningkat, sehingga ini bisa berdampak terhadap aktivitas taking profit di pasar saham dari para investor-investor asing. Itu yang perlu kita waspadai. Nah, kemudian isu yang selanjutnya bisa kita perhatikan adalah kaitannya mengenai perang antara Rusia dan juga Ukraina. Dan kemarin baru ya, saja Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa pembelian minyak energi dari Rusia sana harus menggunakan mata uang Rusia. Oleh karena itu, ini bisa mengakibatkan kedepannya mata uang Amerika Serikat weakening. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh masyarakat secara umum, terutama para investor, kaitannya mengenai dua sentimen tadi. Lalu, apa yang menarik kaitannya mengenai market Indonesia? Nah, Indonesia kita melihat bahwa Indonesia merupakan negara yang proxy to commodity. Kita merupakan salah satu penghasil terbesar di nikel, komoditi. timah. Kemudian kita juga merupakan penghasil oil and gas, penghasil batu bara yang merupakan sumber energi alternatif yang bisa digunakan berbagai negara. Jika mereka nggak bisa ambil dari Rusia, ambil dari Indonesia. Tetapi yang menjadi kendala adalah kaitannya mengenai demand atau supply yang terbatas akibat Rusia belinya harus pakai mata uang Rusia, atau bahkan banyak yang memberikan sanksi kepada mereka. Nah, supply terbatas, demand-nya masih cukup banyak di seluruh belahan dunia. Dampaknya apa? Ya. Dampaknya ada kenaikan harga komoditas. Harga mungkin naik. Yang tentu saja ini berpotensi masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, Indonesia tentu saja akan menarik untuk kita simak, karena komoditi boom, harga komoditas naik cukup signifikan akan mempengaruhi perekonomian Indonesia, dan dengan perekonomian Indonesia yang meningkat, daya beli masyarakat naik,
Tentu saja ini akan berpengaruh kepada sektor-sektor lainnya, di mana kita melihat foreign flow udah masuk ke Indonesia cukup signifikan year to date, terutama di sektor-sektor perbankan. Walaupun saya di Saham Bayu dan menyatakan bahwa target price-nya udah hampir tercapai, bisa take profit bertahap 25-50% di sektor tersebut, tetapi masih banyak sektor lainnya yang cenderung laggard, yang juga akan terdampak dari pemulihan ekonomi di Indonesia pasca COVID akibat commodity boom dan inflow dari asing yang masuk luar biasa. Nah, sektor-sektor yang masih cukup laggard tentu saja bisa diperhatikan properti, kemudian konstruksi, kemudian infrastruktur seperti kaitannya mengenai telekomunikasi maupun pertawaran, dan yang tentu saja menarik perhatian kita semua adalah sektor komoditas. Tetapi sekali lagi buat investor pemula, saham komoditas ini pergerakannya cukup fluktuatif, di mana ini swingnya tinggi bisa panjang, swing low-nya juga bisa panjang, resikonya cukup tinggi. That's why buat teman-teman sekalian, perhatikan money management dan risk profile, tergantung risk profile teman-teman masing-masing. Dan kemudian yang menarik lagi di Indonesia adalah kaitannya mengenai dekapon kita, yaitu Gotoh yang akan IPO, yang telah banyak diperbincangkan oleh teman-teman edukator saham, sekuritas-sekuritas, ataupun mungkin juga cuans. Dan oleh karena itu, saya merasa bahwa sektor teknologi di Indonesia masih cukup menarik untuk kita simak. Mengapa masih cukup menarik? Hal ini dikarenakan kita melihat bahwa weighting saham teknologi Indonesia masih cukup kecil, masih less than 5% dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Dan saham teknologi di Indonesia yang baru masuk MSCI adalah Arto saja. Dan berpotensi Gotoh ini juga bisa masuk MSCI. Dan kedepannya, jika Indonesia bisa menjadi negara yang teknologi yang bertumbuh semakin pesat, penetrasinya semakin luas, dipergunakan oleh banyak orang, sektor teknologi bisa kembali seksi. Nah, dari sektor-sektor tadi, nanti kita bisa pilih saham mana yang menarik per sektornya. Tapi sekali lagi, kalau buat teman-teman yang lebih long term, lebih defensif, tidak tahan dengan fluktuasi, saham-saham kaitannya mengenai perbankan, properti, kemudian consumer yang cyclical ya, apalagi ini mau lebaran, mau puasa, seperti poultry, Capfa, Main, ataupun kaitannya mengenai retail, Rals, Mapi, ini masih cukup menarik untuk kita perbincangkan. Kalau teman-teman masuk ke teknologi, bisa. Tapi kalau buat teman-teman yang defensif, bisa masuk ke teknologi yang bottom line-nya udah positif, atau lebih tepatnya saya sebut sebagai teknologi support atau enabler. Seperti telekomunikasi atau pertawaran seperti Excel, Telpik cukup menarik. Tetapi kalau teman-teman bisa lebih agresif, sektor komoditas dan teknologi yang benar-benar real teknologinya bisa teman-teman perhatikan. Menarik banget. Tadi in fact tadi sempat ngomongin tentang komoditas bahwa memang kan sudah harganya sudah tinggi dari beberapa waktu lalu saat pertama kali ada isu perang antara Rusia dan Ukraina juga yang membuat harga komoditas naik dan lain sebagainya. Lalu sempat ada koreksi untuk saham-saham komoditas, dan in fact bahwa sebenarnya tadi pagi beberapa saham komoditas yang ada di LQ45 blue chipnya itu mengalami gap up yang luar biasa gitu. Jadi positifnya sampai 45%. Itu apakah ada indikasi positif untuk selesai koreksi kemudian akan melanjutkan kembali ke rally-nya ya? Oke, jadi kita melihat waktu itu kenaikan saham-saham komoditas terlalu ekstrim ya. Saya melihat bahwa dari Antam di angka 1.700 sampai 1.800 sempat melonjak sampai 3.200, swing low di 2324, tapi akhirnya kembali menunjukkan tanda-tanda penguatan. Dan ini ditopang oleh kebijakan Rusia, yang mana kalau orang-orang mau beli komoditas dari Rusia harus pakai mata uang Rusia. Nah, oleh karena itu kan banyak nih orang yang, waduh, aku harus aku harus punya mata uang Rusia nih. Padahal banyak negara yang memberikan sanksi. Dan tentu saja ini mengakibatkan seperti saya sampaikan tadi, supply-nya terbatas. Dan masyarakat kembali melakukan panic buying terhadap komoditas-komoditas, sehingga tidak heran harga nikel dan komoditas lainnya mengalami kenaikan cukup signifikan. Dan saham-saham komoditas Indonesia mulai bangkit lagi dan rally. Dan yang saya highlight saat ini adalah saham-saham terutama kaitannya mengenai nikel dan juga timah, yang mana kenaikan harga sahamnya belum serally saham-saham batu bara. Terus mereka udah sempat anjlok signifikan, sehingga kaitannya mengenai Antam dan timah bisa diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Tapi sekali lagi, atur trading plan teman-teman dan atur profil risiko teman-teman. Kalau masuk,
I think dua saham tadi merupakan saham yang cukup menarik untuk disimak, terutama di indeks LQ45 ya. Ya, of course. Dan tentunya juga kita di sini juga akan sifatnya edukasi ya, Bu Bernard. Jadi disclaimer is always on. Terus kita lakukan juga analisa ulang dari sisi fundamental maupun dari sisi teknikal, serta money manajemennya juga diatur dengan baik. Gitu. Bu Bernard, untuk di tahun lalu kan Sukor Sekuritas termasuk fastest growing securities company. Gitu. Jadi congrats untuk itu, dan juga diimbangi oleh melonjaknya kenaikan jumlah investor, terutama anak-anak muda. Kita bisa melihat data di Kesei bahwa kenaikan jumlah investor dari tahun lalu ke tahun sekarang itu, maksudnya dari 2020-2021 naiknya hampir 2 kali lipat. Itu kenaikan yang sangat luar biasa. Dan dari Sukor sendiri bagaimana peran Sekuritas untuk memfasilitasi teman-teman yang baru join nih, baru mulai melek dunia pasar modal gitu, kurang lebih mungkin tahun 2 tahun ini. Oke, kaitannya mengenai pertumbuhan sekuritas ya, kita bersyukur banget ketika pandemi kemarin terjadi, kita bisa mengakuisisi banyak user ya, terutama banyak masyarakat yang work from home, mereka banyak waktu luang, dan mereka yang biasa aktivitas di luar rumah, mereka akhirnya memaksimalkan waktu mereka dengan mempelajari hal yang baru. Salah satunya adalah kaitannya mengenai investasi. Dan bersyukur Sekuritas ada di dalamnya, sehingga kita juga menjadi fastest growing securities. Dan di tahun 2020-2021 merupakan tahun emas lah buat Sekuritas. Tetapi itu bukan berarti inovasi kita berhenti di situ. Di tahun 2022 kita meluncurkan aplikasi baru kita, yaitu Spot by Sekuritas, yang disupport oleh teman-teman juga. Dan kita berkolaborasi juga dengan Cuans, yang mana Cuans ini merupakan salah satu forum yang mana teman-teman bisa download aplikasinya, di mana banyak edukator-edukator saham, komunitas saham memberikan insight-nya kaitannya mengenai bagaimana kita berinvestasi saham. Dan kita juga bersyukur juga kita memberikan cashback 200.000 buat teman-teman yang membuka rekening melalui Cuans ke sebuah sekuritas. Jadi teman-teman ditunggu nih untuk buka rekening di sana, dan mudah-mudahan dengan kolaborasi dengan Cuans, peluncuran aplikasi baru ini, dan itu saja kita akan roadshow ke berbagai kota, di berbagai tanah air, karena kita merasa bahwa market itu nggak cuma di Pulau Jawa doang, tapi juga di luar Jawa. Saya yakin pertumbuhan nasabah sekuritas di tahun 2022 dan kedepannya tidak akan terhambat, atau bahkan pertumbuhannya akan lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kita melihat kasus kaitannya sama investasi bodong, mulai dari robot trading, kaitannya mengenai binary option, dan lain sebagainya, saya sedang marah. Dan situ investor akan belajar, oh ini instrumen yang salah nih, yang sebelumnya mereka investasi ke sana, dan merasa, oh ternyata itu instrumen yang salah ya. Mereka akan cari investasi yang real, yang benar. Nah, salah satunya adalah di investasi saham, yang mana kita diawasi dan dikontrol langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan kita merupakan member dari Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman jangan khawatir yang ingin berinvestasi di sebuah sekuritas, apalagi melalui Cuans. Ko Bernard, tadi sempat mention tentang roadshow. Jadi kemarin Ko Bernard dan tim juga sempat roadshow ke Lombok ya, ke Mandalika. Jadi ini salah satu ekspansi untuk sekuritas untuk mendapatkan nasabah juga di luar Jawa ya, supaya juga memberikan edukasinya supaya merata juga ke luar Jawa, bahkan seluruh Indonesia gitu ya. Nah, kan biasanya kalau misalkan saya pun juga nasabah Sukor, itu ketika apply Sukor itu kan banyak dapat manfaat, seperti kayak nanti ada program rutin Sukor dari kayak detox, kemudian ada morning briefing gitu, sama tadi akan join ke komunitas Sukor Cuan Troopers yang ada di Telegram. Nah ini kalau mungkin teman-teman yang belum tahu untuk atau apa yang biar yang didapatkan oleh teman-teman di dalam komunitasnya ini apa aja ya, Ko Bernard ya, dalam Cuan Troopers ini? Oke. Jadi komunitas Sukor Cuan Troopers ini terbentuk di tahun 2019, dan bersyukur banget kita membangun ini bersama-sama hingga saat ini. 20-30% nasabah Sukor Sekuritas menjadi member dari grup Telegram kami, yaitu Sukor Cuan Troopers Channel dan juga Sukor Cuan Troopers. Dan kita ini memiliki moto Stronger Together, di mana kita ingin bersama-sama untuk growing together, kemudian kita standing together, dan safer together. Jadi tujuannya apa? Supaya komunitas ini menjadi komunitas positif untuk saling bertukar ilmu, saling bertukar pengalaman, saling berbagi stok idea,
Dan tentu saja di komunitas ini kita juga ada mentor-mentor, edukator kita yang akan memberikan berita-berita atau update tiap paginya di support daily update. Research report kita juga ada di sana, plus rekomendasi teknikal sehari 2 kali. Di tiap pagi sebelum market buka ada 3 rekomendasi saham, dan di menuju sesi 2 kita ada 3 rekomendasi saham juga. Dan tentu saja ini merupakan suatu komunitas yang positif, yang solid, dan kita harapkan komunitas ini akan semakin besar ya dengan ekspansinya sekuritas, sehingga kita bisa memberikan berkat dan dampak positif buat investor, terutama mencetak investor-investor dan trader handal yang mampu berkarya untuk keluarga mereka, komunitas mereka, dan juga bangsa dan negara Indonesia. Itu yang kita harapkan. Dan teman-teman gampang caranya menjadi support Cuan Troopers member, caranya hanya tinggal buka rekening di Sekuritas, bisa lewat Cuan juga, ada 200.000 sekarang. Nanti di email, ketika teman-teman mendapatkan email user ID, di situ ada attachment, dan di situ teman-teman bisa klik link untuk join grup Telegram kami. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu journey teman-teman, perjalanan teman-teman sebagai investor dan trader, hingga kedepannya saya harapkan teman-teman bisa menjadi trader dan investor yang mandiri, dan bisa berdampak positif untuk komunitas teman-teman sekalian. Betul. Karena dari saya pun pribadi, kalau misalkan belajar sendiri itu kayaknya nggak enak ya. Kalau misalkan, aduh nggak ada temennya nih tuh. Kalau misalkan nanti ada join di komunitas itu dan rame-rame juga, lebih banyak yang nemenin lah gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada saling koreksi, kemudian saling bantu analisa, itu akan lebih dapat ilmunya akan lebih banyak gitu dari edukasi dari teman-teman edukator. Yes, dan seminggu 2 kali kita juga ada program baru ya, yaitu Telegram Voice setiap hari Senin dan Rabu jam setengah minggu 2 kali 4. Jadi teman-teman kalau pengen bertanya langsung, angkat tangan, di sana terbuka banget. Kita tidak akan judge, kita malah saling support, saling memberikan insight. Tetapi sekali lagi kita harus menjadi investor trading mandiri atau trading plan masing-masing, dan kita harus disiplin untuk planning namanya take profit maupun stop loss, karena itu merupakan bagian kehidupan dari seorang investor maupun trader. Ini sebelum lanjut, mungkin teman-teman yang kalau ada mau pertanyaan, mau nanya tentang sektor apa, mau bikin apa, bisa langsung tulis saja di kolom Q&A. Di situ aja ya, supaya nanti saya mudah untuk lihat pertanyaannya. Jadi kalau di kolom komen nanti banyak banget yang akan komen di situ. Jadi jangan lupa untuk nulis di kolom Q&A, nanti di situ saya akan bacakan. Oke, Komenat. Ini ngomong-ngomong tentang aplikasi baru yang akan launching di bulan Mei nanti, Newspot by Sekuritas. Boleh dikasih, kan yang dapatkan kan belum semuanya ya, baru terbatas 50 orang itu. Teman-teman yang nanti belum pernah mencoba, ini kira-kira apa ya yang menjadi poin plus lah dari aplikasi baru nanti ini, yang beda dari yang sekarang kita pakai? Oke, aplikasi yang baru ini adalah aplikasi yang di mana kita memang memiliki 3 moto, di mana kita ingin teman-teman merasakan 3 experience. Yang pertama joy. Jadi ketika buka aplikasinya tampilannya udah cantik, teman-teman ada excitement untuk melakukan penjualan, pembelian, atau analisis saham di aplikasi tersebut. Kemudian kita ingin teman-teman merasa betah di aplikasi tersebut, dan tentu saja merasa confidence bahwa aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang reliable, dan tentu saja bisa teman-teman pergunakan untuk melakukan transaksi analisis secara cepat, tepat, dan akurat. Itu yang menurut saya itu paling penting dari aplikasi ini. Dan tentu saja kita juga menjawab banyak pertanyaan dari para Cuan Troopers, banyak masukan dari Cuan Troopers, di mana di aplikasi ini memang kita fokuskan untuk trader, di mana di setiap halamannya ketika ada running trade saham, ada kode saham, itu teman-teman bisa langsung melakukan pembelian penjualan, tinggal klik sahamnya dan lain sebagainya. Plus, selain kemudian untuk transaksi, teman-teman bisa mendapatkan akses langsung untuk melakukan analisis ke Trading View, di mana nanti di 17 Mei Trading View-nya udah bisa menitan sampai 1 menit untuk teman-teman melihat candle-nya. Kemudian teman-teman bisa melakukan analisis top down seperti yang saya sampaikan tadi. Ketika saya sampaikan, saya selalu menyebutkan market global begini, itu ada di halaman 2. Kemudian ada market regional seperti ini. Kemudian ada sentimen-sentimen yang biasa saya bacakan di saham pagi, itu ada di aplikasi yang baru di Cuan Troopers Daily Update di halaman muka, di PDF-nya teman-teman bisa baca. Nah, teman-teman langsung bisa melakukan analisis teknikal di aplikasi yang sama. Tinggal ngeklik tombol loop, terus teman-teman klik sahamnya, dan disitu teman-teman langsung ke chart. Dan chartnya terkonek ke Trading View, teman-teman bisa melakukan analisis.
Dan untuk saham-saham Kompas 100, kalau teman-teman ragu-ragu mau masuk atau enggak, kita juga provide signal, di mana signal ini berkolaborasi dengan Hawkside. Di situ ada area untuk entry, area take profit dan stop loss, support dan resistennya, di mana teman-teman bisa istilahnya memanfaatkan fitur tersebut jika teman-teman merasa plus ada alert. Nanti ketika udah live di 17 Mei, alert ketika sahamnya match, ketika kena support, resisten, ada alert, yang mana ini akan membantu teman-teman untuk melakukan aktivitas transaksi. Nah, that's why jangan lupa untuk buka rekening support bareng Cuans di link yang ada di bawah ini. Luar biasa. Oke, keren-keren. Ya, keren, udah nggak sabar untuk nunggu bulan Mei nanti ini. Tapi sebelum bulan Mei, nanti kita akan ketemu bulan April, Ko Bernard. Jadi, bulan April ini kan nanti rata-rata untuk laporan keuangan untuk Q1 akan rilis gitu. Sedangkan juga sudah ada banyak sentimen yang positif di Q1 ini, kayak misalkan contohnya komoditas dan lain sebagainya. Ada sektor yang layak buat dipantau nggak nanti sebelum rilisnya Q1 ini? Rilisnya LK Q1? Oke, jadi untuk laporan keuangan sebenarnya udah banyak yang rilis di bulan Maret, karena di tahun ini untuk pengumpulan laporan keuangan paling lambat di tanggal 31 Maret 2022. Jadi paling lambat mungkin rilis di media nanti di bulan April minggu pertama ya. Jadi ini udah berbondong-bondong nih emiten melakukan keluar result, bank-bank besar udah keluar, udah banyak emiten yang resultnya cukup bagus, dan beberapa emiten yang kita pantau untuk kaitannya mengenai result. Kita bisa perhatikan beberapa saham. Yang pertama adalah kaitannya mengenai sektor di media yang juga telah bertransformasi ke menjadi perusahaan teknologi, yaitu melalui videonya atau OTT. Nah, di sini ada SCMA. SCMA result di kuartal 4 belum keluar dan diproyeksikan di tahun ini resultnya bisa meningkat dibandingkan di tahun 2020, dan bukan nggak mungkin dia bisa menyamai di area di tahun 2018. Dan harga SCMA saat ini cukup murah karena dari puncaknya itu sempat mencapai area 500. Saat ini dia berada di kisaran area 280, dan secara teknikal dia baru aja breakout di kisaran area 266. Sehingga potensi area sekarang masih cukup menarik dengan area resistance di area kisaran 296 dan resistance selanjutnya di area 316, dan berbagai sekuritas banyak menargetkan SCMA ini untuk di harga atas, yaitu salah satu sekuritas asing menargetkan SCMA di harga 450. Ini menjadi saham pilihan yang cukup menarik juga. Dan yang kemudian yang bisa kita perhatikan juga buat emiten yang laporan keuangannya belum keluar adalah ERA, yaitu ERA Jaya, di mana ERA ini tahun lalu juga merilis 13 Pro, 13 Pro Max, iPhone 13. Kemudian kita juga melihat bahwa tahun ini dia akan berkolaborasi joint ventures dengan perusahaan Vietnam untuk membangun TV digital di Indonesia yang tidak memerlukan namanya decoder. Dan tentu saja ini akan menjadi menarik, pertarungan TV digital ERA masuk di sana. Dan ERA ini juga sedang berada di area support yang cukup kuat di kisaran area 525, dekat-dekat situ. Dan memang pergerakannya cukup lambat ya ERA ini, tapi dari sekuritas kita masih menargetkan harga 800 untuk ERA Jaya. Jadi untuk emiten yang belum keluar laporan keuangannya bisa dilihat nih, SCMA dan juga ERA Jaya. Menarik, terima kasih Ko Bernard. Saya juga catat, teman-teman juga pasti sini yang udah hadir akan mencatat ini dan memantau untuk gimana pergerakan market di besok hari atau besok-besoknya juga ya. Ini ada pertanyaan juga, Ko Bernard. Jadi ada yang nanya tentang di sektor konstruksi, terutama WSKT. Apakah ini akan menjadi potensial rebound untuk di WSKT? Oke. Jadi kita melihat bahwa info asing di sektor perbankan udah cukup masif ya, dan memang kenaikan cukup signifikan di sektor perbankan, sehingga saya udah sampaikan ke teman-teman cuan troopers atau teman-teman pecinta saham pagi, kita boleh take profit bertahap 25-50%, dan next rotation ada di properti dan konstruksi. Selain nanti musiman kan mau puasa mau lebaran, saya udah sampaikan juga poultry dan juga kaitannya sama retail dari beberapa minggu yang lalu. Tapi kalau rotasi besar biasa dari banking akan larinya ke properti dan konstruksi. Dan konstruksi ini biasa lebih lagged dari properti. Properti udah naik lebih dahulu ya, seperti kita melihat SMRA ini udah mengalami kenaikan cukup signifikan, tetapi untuk konstruksi ini baru. Jadi ini menarik banget untuk kita
perhatikan, apalagi waskita ya, waskita sejak right issue sudah terkoreksi cukup dalam, bahkan harga sekarang harganya di bawah harga right issue-nya, sehingga ini bisa menjadi hal yang menarik. Cuma memang nanti di harga right issue-nya pasti ada aktivitas-aktivitas selling sedikit, itu wajar, tapi ketika nanti trader-trader yang nyangkut di waskita sudah keluar, ada potensi dia bisa membentuk pola cup and handle, dan jika dia break di kisaran area kisaran 660-670, potensi dia bisa melaju ke kisaran area 780 sampai 800. Kan aktivitas pembatasan risiko atau stop loss jika sahamnya berbalik arah. Semisal dia turun di bawah 500 atau 520 tergantung dengan risk profile masing-masing. Iya. Oke. Jadi yang konstruksi dan properti apakah ada pengaruh juga nanti ke suku bunga juga, karena kalau nggak salah suku bunganya kita itu cenderung stagnan ya. Sebentar juga. Suku bunga di bulan Maret kemarin kita masih ditetapkan stagnan ya, masih ditetapkan di angka yang tetap, yaitu di angka 3,5%. Tetapi potensi di tahun 2022 ini kita melihat bahwa ada potensi inflasi yang cukup besar, karena kita melihat harga oil kembali bangkit naik cukup signifikan, apalagi dari pemerintah Rusia udah menyatakan bahwa pembelian oil dari negara Rusia harus menggunakan mata uang Rusia. Ini menjadi kekhawatiran dunia bahwa supply dari oil akan terbatas, padahal demand-nya masih cukup tinggi. Karena saat ini sebagian besar kendaraan di berbagai belahan dunia masih menggunakan oil sebagai bahan baku kendaraannya. Nah, oleh karena itu, pasti kita melihat bahwa inflasi Indonesia potensial akan terjadi di tahun 2022 ini, dan support sekuritas memprediksikan kenaikan atau memprediksikan inflasi akan di kisaran area 6-7% di tahun ini, sehingga inflasinya cukup besar. Sesuai ada potensi suku bunga juga akan mengalami kenaikan. Properti sama konstruksi akan terpengaruh nggak? Tentu saja terpengaruh, karena mereka ada kenaikan suku bunga biasanya akan mengakibatkan orang-orang lebih better saving daripada mereka invest di properti. Tapi sekali lagi kita melihat bahwa properti merupakan salah satu hedging untuk melakukan pemenahan inflasi, sehingga properti masih cukup menarik. Sedangkan untuk konstruksi kita melihat biasanya proyek-proyek mereka adalah jangka panjang dan bunga telah ditetapkan dari sebelumnya. Sehingga kalau untuk bunga yang fix atau yang bukan floating ini nggak gitu masalah, tapi bunga yang floating masalah. Tapi biasanya emiten-emiten karya itu udah menerbitkan obligasi terlebih dahulu nih sebelum suku bunga naik. Jadi harusnya risikonya tidak sebesar itulah, karena mereka udah punya strategi pasti. Oh, sebelum suku bunga naik, ya better aku issue obligasi dulu lah, pakai suku bunga yang sekarang. Iya. Jadi nanti bunga yang mereka dikenakan ke mereka nggak besar, begitu. Jadi mereka pasti ada strategi. Dan ini udah terlihat dari beberapa karya seperti adikarya waskita yang udah mengeluarkan obligasi juga, sehingga potentially dampak kenaikan suku bunga akan minim lah untuk kedua emiten ini, yaitu properti dan konstruksi. Apalagi konstruksi belum naik, sehingga downside-nya terbatas. Baik, luar biasa banget. Tadi ada yang bertanya mengenai sektor retail, apakah bisa rebound? Karena selain kasus corona, e-commerce juga salah satu katalis negatif untuk sektor retail. Oh, retail ini karena ada e-commerce, nanti kan ada Bukalapak udah melantai, kemudian Goto juga akan melantai. Apakah nanti satu hal yang berdampak kepada sektor retail? Oke, jadi kita melihat budaya Indonesia ya. Budaya Indonesia itu mereka rata-rata lebih suka belanja secara offline daripada online, karena sekaligus rekreasi ya, lifestyle ya. Jadi kita jalan-jalan dulu. Itu merupakan lifestyle di masyarakat Indonesia yang menurut saya masih sulit dilepaskan. Apalagi saat ini COVID-19 kecenderungan Omicron udah menurun, kemudian pemerintah juga udah mulai membuka remnya mereka. Jadi PPKM udah dibatasi, mall udah bisa lebih penuh dari sebelumnya, kemudian kita bisa terbang tanpa PCR antigen. Ini merupakan sentimen yang positif, apalagi sebentar lagi ada bulan Ramadan dan Lebaran. Kita udah 2 kali Lebaran di tahun 2020-2021 nggak bisa kemana-mana, dan di tahun 2022 ini menurut pandangan saya pemerintah tidak akan membatasi lagi, karena kita udah vaksin 2 kali, udah banyak yang booster. Tanah Abang mulai rame,
Ini merupakan good indikasi buat sektor-sektor retail, terutama menjelang Lebaran. Sentimennya biasa menjelang Lebaran, dari sebelum puasa atau bulan sebelumnya, puasa, Lebaran itu puncaknya itu menjadi momen yang menarik untuk kita untuk fokus saham-saham retail, terutama kaitannya mengenai pakaian, kemudian sepatu dan lain sebagainya. Itu bisa diperhatikan Ralph atau Ramayana. Saya udah berkali-kali call di saham pagi di Clubhouse, dan juga MAPI. MAPI juga hari ini baru naik signifikan. Oke, jadi perhatikan juga saham-saham yang di sektor retail karena memang ada katalis di menjelangnya bulan Lebaran juga, dan masih tendensi orang Indonesia ini masih pengen jalan-jalan lah keluar, kemudian belanjanya pun masih banyak yang di offline daripada yang di online, jadi masih so-so gitu ya. Tadi ngomongin tentang e-commerce online juga, ini kan Goto akan melantai, kemudian apa ya nanti dampak kepada market keseluruhan, mempertimbangkan bahwa market cap Goto yang dinilai memang sangat besar, bahkan potensi menjadi mungkin top 3 atau top 5 market cap di keseluruhan market gitu. Kalau dari pandangan Bro Bernard dan tim seperti apa? Oke, Goto diproyeksikan akan market cap nomor 4 terbesar ya, setelah Nomor BCA, 4, baik. BRI, dan juga Rel. Dan tentu saja Hmm. yang perlu menjadi perhatian adalah teman-teman pasti tahu yang namanya ETF. ETF kan LQ45, terutama yang miring sama itu. Dan index fund atau reksadana indeks yang miring sama LQ45. Karena Goto ini nanti market cap yang besar, dia potensial masuk ke LQ45 dan berbagai indeks lainnya. Mau nggak mau, suka nggak suka, fund tersebut harus mensubscribe atau membeli, harus ada portofolio Goto di portofolio mereka. Jadi istilahnya untuk bayar pasti yang index fund, ETF itu pasti ada lah nanti Goto di portofolio mereka, karena mereka harus indexing sama fund. Nah, kaitannya mengenai IHSG bagaimana? Nah, kaitannya mengenai IHSG, Goto ini pengaruhnya nanti juga akan cukup signifikan karena marketnya cukup besar. Kenaikan dari Goto akan berpengaruh kepada IHSG. Tetapi yang perlu dicatat bahwa memang saat ini Goto merugi. Ruginya puluhan triliun ya, mencapai 30 triliun. Tetapi di Amerika Serikat sana kita melihat Amazon. Ketika listing dia juga rugi. Tapi 14 tahun kemudian Amazon positif karena bisa mengakuisisi banyak user, menambah jumlah transaksi. Dan saat ini Goto usernya masih 55 juta. Upsetnya untuk 50% penduduk Indonesia di angka 130 juta, sekarang 206 juta, masih menarik. Dan juga kita melihat GMV atau gross merchandise value dari Goto juga double digit growth tiap tahunnya. Sehingga jika mereka bisa meningkatkan GMV-nya, kemudian spread atau margin, profit margin-nya di tiap penjualan bisa ditingkatkan. Kemudian nanti ke depannya misalnya user udah banyak, mereka ingin mengurangi promosi-promosinya. Nah, ini bisa berdampak cukup positif kepada laporan keuangan Goto. Walaupun dari pihak mereka sendiri masih belum bisa menilai sejauh mana nanti Goto bisa bottom line-nya positif. Jadi saya kembalikan lagi ke investor. Investor oke atau enggak dengan perusahaan yang merugi, atau mereka percaya bahwa Goto one day bisa positif seperti Amazon, atau di Indonesia kita melihat Arto yang bertahun-tahun rugi sekarang udah positif. Akan teman-teman percaya Goto bisa masuk ke zona positif? Nah, teman perlu perhatikan kalau teman-teman nggak yakin dan teman-teman risk profile yang nggak untuk beli saham yang good investing tapi value, Goto bukan tempatnya. Tetapi kalau teman-teman merasa growth-nya potentially bagus dan teman-teman yakin kedepannya bottom line-nya akan membaik, I think it will be a good idea. Tadi kan sebenarnya juga yang support saham Goto kan juga ada saham-saham yang related to Goto gitu. Jadi yang saham ini sudah melantai, walaupun tadi Goto belum melantai, kita bisa mungkin menengok ya saham-saham yang related to Goto. Itu apakah ada efek atau tidak ya Bernard nantinya saham-saham yang related to Goto? Yang saham-saham related to Goto dan teman-teman yang lainnya. Ada potensi ya. Waktu itu kita melihat Arto juga udah mengalami kenaikan cukup signifikan sejak diumumkan Goto akan IPO. Kemudian MPPA juga rally cukup signifikan. MPPA kan hypermart ya, yang udah kolaborasi dengan Goto. Beberapa saham udah sejak Goto diumumkan akan IPO.
Dan ada beberapa saham yang cukup levered juga yang bisa dicatat seperti kaitannya mengenai noise ya. Noise kan juga di satu payung ya. Ada shareholder yang juga punya noise, ada yang punya Goto juga, ada Abamari itu masih lagging. Kemudian malah kompetitornya di grup MTech, Bukalapak dan juga SCMA malah meraup keuntungan dari Goto IPO di mana saham mereka juga banyak diburu karena mereka juga related to teknologi. Jadi sebenarnya momen-momen menuju Goto IPO tuh malah saham-saham teknologi bisa diperhatikan juga. Oke, oke. Jadi tadi saham-saham yang itu Goto itu pun juga salah satu yang kita kalau kita pengen melihat positif dampak positif dari Goto tadi sendiri, tidak cuma dari saham Goto itu sendiri yang kita lihat, tapi juga saham-saham yang relate to Goto seperti tadi BPA dan Atto dan lain-lainnya juga ya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir masih relate to Goto. Dia nanyanya cukup ini nih, bagus nih. Jadi tadi untuk yang saham Goto yang mau IPO, untuk pihak reksadana yang akan ngisi portonya dengan Goto, itu walaupun masih merugi, apakah tetap tadi kan potensi hukum menjadi akibat 5, apakah tetap harus dibeli sebagai portofolinya tadi teman-teman yang hedge Yes. fund, termasuk reksadana Oke. juga gitu, walaupun masih belum ada histori dengan profit yang positif tadi ya. Kan reksadana kan ada yang namanya reksadana indeks ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ada namanya reksadana Iya, indeks atau index one yang mana dia indexing sama fund. Ada yang IDX 30, LQ45. Untuk reksadana yang mirroring atau yang secara prospektus mereka harus sesuai dengan LQ45 IDX 30, ketika Goto ini masuk ke indeks tersebut, ya mau nggak mau harus ambil. Seperti iya. Bukalapak, walaupun Oke, merugi, indeks One, IDX 30, LQ45 karena Bukalapak di situ harus ambil. Karena sesuai prospektus terus dia ambil. akan mirroring dengan indeks. Dan Ya, kinerja mereka diukur apakah mereka mirroring sama indeks atau enggak. Kalau pergerakannya malah mengenai sendiri I nggak ada see. betul pergerakannya kan malah dipertanyakan. Istilahnya seperti itu. Oke, terima kasih Ko Benat. Oke, kita mungkin itu pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini. Thank you banget Ko Benat udah nemenin. Tapi sebelum Sama-sama. berakhir, saya ingetin lagi bahwa teman-teman bisa buka rekening spot sekuritas dari app Cuan, linknya ada di bio, dan langsung dapetin cashback dari kita sebanyak Rp200.000. Langsung klik aja, download apps-nya, di situ ntar ada link untuk daftar akun spot sekuritas, langsung dapat cashback Rp200.000. Sebelum berakhir juga, sorry Govenat, ini saya mau ngajak salah satu co-founder kita, Marcella, untuk join ke sini untuk say hi. Sebentar Marcella, untuk bisa request, saya undang ke sini buat buat bareng-bareng rame-rame seru-seruan tadi di sini. Bentar ya. Uh, Ini Marcella ini luar biasa nih. Dari dulunya dia wanita tangguh lah. Dia bisa menjual Indonesian Flight, membangun tiket.com dan lain sebagainya. Panutanku nih Marcella. Halo Marcella, luar biasa. Hai, selamat Thank you dari undang malam. di IG Live-nya Cuans ya. Ya, thank you Pak Bernard, thank you juga Mas Taufik. Ini ya. such a, seru banget IG Live-nya malam ini ya. Jadi kayak udah dicatat semua view-nya, terus saham yang berpotensi juga, sama ide-ide trading ke depannya juga. Halo Marcella. Saya personally mau say thank you sama Pak Bernard, sama Sukor Sekuritas untuk Ya. support-nya. Kita sama-sama punya mudah-mudahan visi. Cuans semakin maju ya ke depannya dan Yes, thank makin you. Kita mengedukasi. sama Makin betul. banyak komunitas edukator saham yang masuk Cuans dan mudah-mudahan Cuans sudah makin gede. Thank you Taufik, Marcella. Oke, kayaknya ada teknis ini kayaknya nggak bisa join. I guess itu aja. Terima kasih Ko Benat atas waktunya. Semoga nanti semakin maju sekuritas dan apps-nya ditunggu juga di bulan Mei. Dan kita juga pengen nyoba nih dengan apps barunya gitu. Terus pengen langsung dapat experience apa-apa yang tadi udah disebutkan oleh Bro Bernard dan harapannya juga akan bisa mengimprove gimana kita bisa invest dan trading juga dengan menggunakan aplikasi baru Support Sekuritas gitu. Oke, terima kasih banyak Ko Bernard atas waktunya. Terima kasih Taufik. Selamat
Ya, Bye-bye. thank you. Bye-bye. Selamat malam. Wake up!